Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Hidayatul Nufus dan teman saya Hana Kistiamiroh dan Natasha akan mempresentasikan aspek hukum dalam bisnis dengan materi bentuk-bentuk badan usaha dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Baik, selanjutnya masuk kepada materi yang akan dipresentasikan oleh Hana Kistiamiroh. Kepada Hasna Kistiamiroh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama kita ada tujuan masalah. Yang pertama mengetahui pengertian bentuk-bentuk badan usaha. Yang kedua, mengetahui contoh bentuk-bentuk badan usaha. Yang ketiga, mengetahui macam-macam bentuk-bentuk badan usaha. Yang keempat, mengetahui jenis badan usaha. Yang kelima, mengetahui ciri-ciri bentuk badan usaha. Yang keenam, mengetahui fungsi bentuk badan usaha. Yang ketujuh, mengetahui keuntungan dari mendirikan badan usaha. Yang kedelapan, mengetahui kekurangan bentuk badan usaha. Yang kesembilan, mengetahui kelebihan bentuk badan usaha. Latar belakangnya, secara umum, badan usaha itu terdiri atas dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pengertian bentuk badan usaha. Secara definisi, sebuah badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara, perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Ben- Contoh bentuk badan usaha, ada pun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Contoh badan usaha yang paling familiar dijumpai antaranya yang pertama ada PT Kimia Farma Tbk. Ternyata, apotek yang memiliki banyak cabang ini merupakan milik negara. PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Kini, Kimia Farma telah menghasilkan banyak produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari obat-obatan, multivitamin, dan kosmetik. C. Macam-macam bentuk badan usaha. Yang pertama ada bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kegiatannya. Di antaranya yaitu, pertama, perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil. Yang kedua, industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana Kistiamiroh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, masuk bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan kemodalan. Modal memainkan peran pasar dan pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak cukup akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga tergantung pada pemiliknya, di antaranya yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta, dalam ini dapat berupa swasta nasional dari pihak asing. Next. Yang ketiga ada bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menekan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Di antaranya yaitu penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang
berproteksi dalam wilayah Indonesia atau dalam negeri. Next. D. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asa-asa kekeluargaan. Organisasi ekonomi dioperasikan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, perseroan. Sebuah perusahaan memiliki negara yang memiliki bentuk perusahaan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang keseluruhan atau kesebagian dengan minimum 51%. Selanjutnya ada badan usaha milik negara. Berjalan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Perjalanan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengadilan dan pelayanan. Selanjutnya masuk ciri-ciri badan usaha. Yang pertama ada mencari keuntungan. Tujuan munculnya atau didirikan sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua ada aktivitas operasional perusahaan di bawah pemimpinan seorang usaha. Yang ketiga menggunakan metode dan tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada fungsi bentuk-bentuk badan usaha terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komersial, yang kedua sosial, dan yang terakhir ada dalam perekonomian. Selanjutnya ada keuntungan dari mendirikan badan usaha. Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha, seorang pengusaha telah terdiri mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penerbitan. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Baik, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, yaitu kekurangan bentuk-bentuk badan usaha. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Selanjutnya kelebihan dari bentuk-bentuk badan usaha yaitu ada kelangsungan perusahaan lebih terjamin, pembagian kerja dapat dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki anggota, pengumpulan modal dapat diperoleh lebih besar, selanjutnya mudah mendapatkan kredit dari pihak ketiga. Baik, kesimpulannya itu badan usaha adalah struktur hukum atau organisasi yang mengendalikan dan mengoperasikan sebuah bisnis. Setiap jenis badan usaha memiliki keuntungan dan kerugian uniknya sendiri, dan pemilik harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran dan tujuan bisnis, serta kebutuhan dan preferensi. Baik, ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari presentasi ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.